jalan provinsi wilayah Cianjur semakin licin. Jadi ngahatur nuhunkeun manawi jalan Cianjur Selatan menuju diperbaiki, semoga bermanfaat kanggo masyarakat Cianjur Selatan. Alhamdulillah Pak Abdi teh nyana kepala daerah lancar. Atas nama tokoh masyarakat mengucapkan banyak terima kasih karena memang jalan ini sudah lama tidak diperbaiki dan alhamdulillah berkat inspirasi Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, jalan ini sudah lecir. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan fasilitas jalan yang begitu nyaman, enak, bisa dilalui dengan mudah. Untuk jalannya bagus, sesuai harapan masyarakat yang selama ini dinanti-nantikan. Atur nuhun pisan, hapunten anu kasuhun, Jabar istimewa. Naon anu kaalaman, jalan hirup rak lakonan, rahayu panuntun indung, ngadekeun lembur Pak. Kendalanya kami di pasarnya Pak. Mohon nanti arahannya dari Bapak. Oh iya. Jalan Pak. Jalannya Pak. Market kami di bahu sampah. Mati, kasih luas ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi di tempat acara. Pasti habis ini saya, jadi nggak usah pakai MC, biar cepet. Tepuk tangan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita hormati Pak Presiden Direktur PT Hyundai yang sudah bikin pantun Bekasi tadi. Dan ini pantun terbaik yang dimiliki oleh pemantun di seluruh dunia. Saya baru menemukan ada Presiden Direktur warga Korea Selatan bangun pabrik di Bekasi, pantunnya sangat nyantun dan bikin kita tertegun. Tepuk tangan dong. Si bapaknya dari tadi ngulang aja nggak ngertiin. Kasih tahu Bu, kasih tahu. Dikasih terjemah itu. Mana penerjemahnya? Ibu duduk di situ, nanti saya ngomong sama Ibu disampaikan. Nah, jangan panas-panasan Bu, nanti hitam. Yang hitam biar saya aja cukup. Tapi kan kalau saya hitam kereta api. Walaupun hitam banyak yang menanti. Oke, mantap kan? Ini ampun. Bapak Bupati Raja Bongkar, tepuk tangan. Terima kasih. Ini amanat buat Bapak Bupati Raja Bongkar dari kakaknya. Bekasi itu duitnya banyak, bener nggak? Rumah-rumahnya pada bagus, bener nggak? Pabriknya banyak, upahnya tinggi. Tapi kan Bupati jadi bupatinya baru 8 bulan. Tapi jalannya masih banyak yang jelek, bener nggak? Kan? Terus kemudian trotoarnya kotor-kotor. Di pinggir jalan rumputnya tinggi-tinggi. Banyak masih bangunan kumuh di pinggir jalan. Drainasenya belum dikeruk. Nah, jadi amanat saya buat Adindaku, bupati yang banyak dikagumi oleh kaum wanita-wanita muda, ya, kan? Nah, pertama di 2026 Bapak perbanyak tenaga kontrak untuk kebersihan jalan. Biar rakyat Bekasi pada kerja. Nanti provinsi ini hari ini banyak sekali ngerekrut
warga-warga yang sekolah SD nggak tamat, SMP nggak tamat, tapi rajin. Mereka suruh jadi tukang sapu, tukang gali, tukang keruk sungai, tukang keruk drainase. Nah, kan upahnya standarnya UMK. Kalau Bekasi UMK-nya berapa? 5,6. Berarti standar upahnya 5,6 kalau di Bekasi. Nah, Bekasi itu kan duitnya banyak, APBD-nya banyak. Nah, untuk itu dengan memperbanyak tenaga kebersihan, tukang babat rumput, drainase, kemudian tukang sapu, maka warga asli Bekasi akan banyak menikmati hasil pembangunan. Bener gak? Nah, warga asli Bekasi yang kerja, yang nikmatin hasil pembangunan tuh duitnya dari mana? Duitnya dari pajak yang diraih dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu warga mana? Ada warga Korea, ada warga Jepang, ada warga Tiongkok, ada warga India, dan berbagai warga negara lain yang berinvestasi di Bekasi. Nah, nanti warganya akan merasa, pabrik kita jagain. Kenapa? Dari pabrik ini pajaknya dibayarin bangun jalan, jalannya jadi bagus. Pabrik kita jagain, kenapa? Dari pabrik ini drainase saya digaji jadi tukang pembersih drainase. Dari pabrik ini kita dibangunin rumah rakyat miskin karena pabriknya bayar pajak. Jadi pemerintah ini bangun jalan, pasang PJU, bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, bangun puskesmas, bangun rumah sakit, itu diperoleh dari pajak. Dan pajaknya yang terbesar adalah pajak-pajak industri, yang itu banyakkan warga negara asing. Jadi orang asing tinggal di sini dapat pekerjaan, negaranya dapat pajak. Tugas kita penyelenggara negara, duit pajak yang dari perusahaan harus balik lagi untuk kemakmuran rakyat agar pabrik tidak terus disalahin. Bener gak? Ngerti Bu, ngerti gak? Nah, harus gini ngomongnya kalau di sini. Nah, buat Pak Presiden saya ucapkan terima kasih, Ketua Pengurus Yayasan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dan seluruh perangkat Pemda Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi yang harus kita tata? Ada perumahan mewah, ada kawasan industri. Nanti nggak boleh lagi ada disparitas, perbedaan antara kawasan industri yang mewah tertata rapi dengan kawasan yang dikelola oleh lurah, oleh camat, oleh bupati, oleh gubernur. Nanti harus sama. Jangan sampai di daerah yang dikelola oleh perusahaan swasta tertib, rapi, bersih, bebas kejahatan. Masuk ke kawasan yang dikelola oleh pemerintah, kotor, kumuh, jalannya butut, nggak beraturan, rakyatnya nggak nurut. Kalau dimarahin sama Satpol PP ngelawan. Ini punya rakyat, rakyat bebas. Benar, semua negara ini milik rakyat, tapi rakyatnya harus diatur. Kalau ini semuanya milik rakyat, nanti orang bangun rumah di tengah jalan, ini juga jalan rakyat. Benar gak? Harus tertib. Jadi negaranya harus tegas, rakyatnya harus tertib. Rakyatnya juga menerima bantuan dari negara, rakyatnya berterima kasih. Ya kan? Jangan sampai teriak-teriak, ini kamu digaji oleh rakyat, tapi rakyatnya juga nggak bayar pajak. Yang bayar pajak paling gede dari kawasan-kawasan industri, dari berbagai kegiatan lainnya, termasuk juga masyarakat beli baju juga ada pajaknya. Nah, saya punya mimpi, karena bupatinya ganteng, saya pengen Bekasinya ganteng. Setuju nggak? Saya nggak mau lagi setahun ke depan Bekasi kumuh. Karena bupatinya ganteng, Bekasi harus ganteng. Gubernurnya siap dampingi terus.
Selama ini juga dampingin terus, jagain terus, kirim alat berat sampai nggak balik-balik alat beratnya. Aman Pak, boleh terus pakai aja. Nah, ini ditata, harus ditata. Kenapa? Karena kita ingin pembangunan ini berkeadilan. Adil bagi rakyat, adil bagi pengusaha, adil bagi buruh, adil bagi siapapun. Nah, ini penting. Nah, saya lihat, nah termasuk nanti harus hati-hati ngasih izin perumahan lagi. Kalau perumahannya terlalu banyak, rawannya diuruk, nanti kalau hujan banjir. Bener gak? Nah, di depan tuh ada tulisan, Pak Gubernur, Pak Bupati, tolong bangunkan kami, apa tuh? Jembatan layang apa? Flyover. Gini, pembangunan flyover itu dibagi dua. Yang bebasin tanahnya bupati, yang bikin DED-nya bupati, yang bangunnya provinsi. Nah, tahun depan kami akan membangun flyover di Kota Bekasi senilai 226 miliar. Tahun depan nih. Bapak udah siapin belum DED-nya? Pembebasannya sudah belum? Udah, siapin. Bangun nanti 2027 bangun flyovernya. Gitu-gitu, dia selesai. Selesai, jalannya dilebarin. Di Bekasi jalannya itu rata-rata beton. Mudah-mudahan 2026 Pak Bupati bisa dilapisin hot mix biar jalannya apa namanya, jalannya jalannya, coba mama sini, coba mama rempong sini. Nah, mana ada mama, mana saya sini, mama sini, coba sini. Waduh, gayanya itu, waduh, nih, mak, aduh, awas roboh, mak gede sobarnya. Namanya siapa? Nama saya Siti Patina. Siti Patina? Iya. Bukan Fatima? Patina. Oh, anaknya Butina? Bukan. Anaknya siapa? Anaknya Ibu Wanita. Ibu Wanita? Iya. Oh, orang mana? Saya dari Gria Asri 2. Aslinya mana? Aslinya dari Kuningan, Pak. Orang Kuningan? Ada tiga orang Kuningan? Cocok jodoh, Pak. Ngesdila. Tahun seberapa ke Bekasi, tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2001. Ikut siapa 2001 ke sini? Ikut suami. Suaminya orang mana? Suami saya Ambon, Jawa. Bapaknya Ambon, ibunya Jawa. Oh, bapaknya Ambon, ibunya Jawa. Jadi suaminya Amja. Ambon Jawa. Dari suami Ambon Jawa itu ibu sudah bikin berapa anak? Dua. Sudah gede. Satu udah alhamdulillah udah kerja. Yang satu lagi masih kuliah. Di mana kuliahnya? Di Astratek, Kak. Astratek. Rumahnya perumahan. Udah lunas. Alhamdulillah. Berapa kamar? 2 kamar. 2 kamar. Berarti tipenya 31. Tipe 36. 2 kamar. Ya, 36. Ya, sini 36. Ya. Di rumah ada berapa orang? Ada 6. Karena Suami? 2 anak yatim, saya suami dan anak saya. 2 anak yatim, siapa 2 anak yatim? Kebetulan suami ada temannya meninggal, suami istri, jadi ikut yatim. Hebat. Suaminya kerja apa? Suami saya pensiunan, Pak. Tentara. PT Mitsubishi. Oh, PT Mitsubishi. Berarti tinggal sedikit pensiunannya. Karena dulu uangnya sudah dipakai pesangon. Iya. Ya kan? Pesangonnya pasti datangnya gede. Dulu pesangon dibikinin apa? Ya, dibikin rumah. Sekarang kesini mau ngapain? Kan ceritanya gini, Pak. Saya kan di sini termasuk salah satu undangan dari WRC ini, yang pusat dari Hyundai ini. Jadi saya kebetulan kami dari kumpulan komunitas Bank Sampah. Komunitas Bank Sampah. Bank Sampah. Nah, ibu tiap pagi menghasilkan sampah plastiknya dikemanain?
kebetulan kita sudah terkoordinir ya Pak ya. Jadi kita sudah edukasi masyarakat untuk memilah sampahnya. Oke, setiap rumah udah dipilah. Sudah, insya Allah kita berusaha memilahnya, gitu loh. Udah setiap rumah sudah dipilah belum? Insya Allah sudah mulai dipilah. Insya Allah sebagian belum, sebagian sudah. Ya karena kan masih diedukasi Pak. Oh ya biasa begitu. Ya. Susah ngatur warga itu. Betul. Ibu ngurus 1 RT gampang nggak? 1 RW Pak. 1 RW gampang nggak? Susah. Saya 54 juta Bu harus diurus. Tapi kadang kalau di lingkungan itu, kalau ayo iuran sampah, gak mau bayar. Tapi buang sampahnya paling banyak. Bener nggak nih ngomong saya? Diajak siskamling gak mau, ya kan? Iuran siskamling gak mau. Tapi kalau kecurian marah-marah. Bener gak? Kalau rapat ada kegiatan di RW paling hebat ngomongnya. Giliran diajak aksi gak datang. Bener gak? Nah itu warga itu kadang begitu. Tapi warga yang baik jauh lebih banyak. Bener nggak? Banyak rakyat juga yang kerjanya membantu negara, membantu pemerintah, tapi tidak pernah nuntut banyak juga. Nah sekarang itu di rumah, di RW Ibu ada berapa rumah? Rumahnya kalau kakak saya hafal ya. Kakak aja deh, kakak siapa? Kepala keluarga. Oh, kepala keluarga. Satu RW itu kurang lebih 900 kakak. 900 kakak. Yang dari 900 kakak itu siapa yang sudah milah sampah, siapa yang belum? Rata-rata kan kita di sana waktu edukasi kan dari satu RT itu, satu RW itu kan ada 12 RT Pak. Saya itu jalan ke tiap RT untuk edukasi, untuk memilah sampah. Jadi kita kan sudah ada TPS 3R. Nah sebentar, pertanyaan saya cuma satu. Dari 900 kakak, alhamdulillah udah hampir sebagian besar sudah memilah. Oke, semua 90% sudah memilah. 80% lah. Oh 80, udah lah 70 lah udah. Ya, gitu. 70 udah memilah. Oke, 70 udah memilah. Ya. Di situ di warganya sudah ada rereongan yang untuk RT enggak? Biar kalau ada yang sakit ditengok. Oh sudah. Berapa rereongannya di sana? Rereongannya kalau di sana, makanya kan saya bilang ini kan sudah ada milah. Bukan urusan milah, rereongan. Iya rereongannya ini. Rereongan biasanya sebulan tuh bayar sampah berapa? Oh sampah. Bayar sampah biasanya 50.000 sebulan. Satu rumah. Satu rumah. Oke, sampah 50.000, keamanan? Enggak, itu 50.000 all in Pak. Udah keamanan, udah. Pokoknya kan 50.000 tuh untuk kas RT, keamanan, sampah. KB geus bae, eta. Sampah plastiknya diantar kemana? Kalau sampah plastik kan udah dipilah, biasanya dijual ke kita, ke bank sampah. Ya ke bank sampah dari Ibu itu sampah plastiknya diapain? Dijual ke pengepul. Gitu. Jadi belum dikirim ke sini. Baru mau akan dikirim ke sini. Baru mau akan. Karena ininya kan baru mau akan. Ya. Kemudian yang akan datang, terima kasih. Assalamualaikum Merdeka. Kan dia iya nanti diangkutnya pakai apa dari situ ke sini? Sampah plastiknya. Biasanya sih diambil sih kalau kita ya. Enggak, nanti diangkutnya pakai mobil, pakai motor ke sini. Biasanya diambil pakai mobil. Nanti ada mobil pengambilnya. Ada. Ini mobilnya. Biasanya mobil ini ada berapa? Iya. Ada berapa? Baru satu. Wah, nggak cukup kalau satu. Saya tambahin satu lagi. Alhamdulillah. Nanti sama Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Tambah satu lagi mobilnya. Ya. Tapi yang gini-gini harus terus. Kadang-kadang udah diresmiin bubar. Saya ini nanganin yang begini bukan baru, udah lama. Rame peresmian pakai tenda, beres peresmian 3 bulan lagi saya ke situ nggak ada Pak. Kenapa nggak diterusin? Habis warganya nggak ada yang gaji. Nah, oke. Ya. Kalau di tempat saya sampah plastik dibuat bahan bakar. Pakai traktor, pakai mesin air. Saya sih maunya begitu. Kalau juga, ini Pak. kan dipakai dipilah menjadi biji plastik, ya. kemudian nanti dijual. Kalau Ya. saya langsung dibikin jadi bahan bakar. Ya.
Ibu mau jadi bahan bakar? Saya maunya alat untuk bikin bahan bakar, Pak. Bahan bakar bagi suaminya agar terus semangat dan mencintai ibu selamanya. Amin. Oke, jadi lagi gini Pak. Apa? Kita juga di bank sampah ini karena binaan. Saya Bang Dedi, Ibu bukan bank sampah. Enggak, maksudnya gini loh Pak. Jadi karena mereka sudah memilah dan menjual ke kita, mereka dikumpulkan di Perdawis. Jadi setiap ada kegiatan apa mereka bisa pakai uang dari sampah. Setuju nggak kalau kata saya nanti Bekasi harus lebih bersih? Setuju. Sungai-sungainya bersih, drainasenya bersih, trotoarnya bersih. Nanti saya tahun depan saya pasangin PJU yang bagus biar terang semuanya Bekasi. Oke? Oke. Anak yatimnya sekolah enggak? Satu kuliah, satu udah kerja Pak. Anak yatimnya? Oh udah pada kerja? Satu udah kerja, satu kuliah. Jadi ibu ngurus dari kecil sampai besar? Enggak sih, udah agak besar sih. Udah remaja, alhamdulillah. Dari SMP lah. Kesini naik ojek berapa? Naik motor. Bensin berapa bensin? Bensin. Nggak tahu bensin berapa. Itu. Hitung Pak itu. Hitung Pak itu. Buat alhamdulillah sana pengelolaan sampah, modal kerja. Saya mau bikin pagar ini buat taman. Di rumah? Di bank sampah. Kan bank sampah saya kan pengen bikin taman. Itu. Jadi saya mau bikin ini. Alhamdulillah. Udah tuh untuk bank sampah. Iya. Hebat. Dikira buat hebat, ini jujur banget dikasih duit buat ongkot buat bank sampah. Hebat ya. Pak, saya alhamdulillah bank sampah saya nggak tahu udah berapa duit saya di situ. Udah banyak. Ibu udah investasi. Iya, pokoknya saya apa aja saya bayarin, apa saya kalau di bayarin, lingkungan gitu. itu Bu, berkorban aja terus. Tapi yang berkorban terus nanti diomongin warga itu. Emang iya Pak. Saya nggak tahu udah berapa. Di lingkungan gitu itu Bu, kita berkorban terus. Iya. Bantu ini, nggak pernah hitungan. Itu warganya kadang-kadang sama kita bukan muji, Iya. ngomongin. Emang. Iya, magot aja. Ibu ngapain ngurusin magot? Saya bukan magotnya, saya bilang sampahnya dia redus. Saya bilang gitu. Kasihan. Jadi saya dewekan bayar ngurus ke magot. Ini nuhun. Gitu. Ya. Berarti habis ini saya panggil tukang. Itu ya. Berapa sih biaya bikin pagernya? Saya nggak tahu. Ya, berapa? Kasih doi Pak, bere doi. Nggak ngerti. Cukup perasaan itu? Meren ya. Masya Allah. Nanti ditambahin sama Pak Bupatinya 5 juta. Wah, mantap. Udah cukup kan? Ya, Pak Bupati ini duitnya banyak. Aset kekayaannya aja 120 miliar. Banyak. Tapi hebatnya Pak Bupati ini walaupun duitnya banyak, ganteng, istrinya satu dan setia. Kalau di depan istrinya. Oh, gitu sih. Pak. Ya kalau setia kan di depan istri. Iya. Kalau di luar enggak juga gitu. Di luar lebih setia. Alhamdulillah. Apalagi di tempat kita, insya Allah nanti ada satu wilayah kita itu kita sebut Kidalang. Kidalang. Kidalang itu singkatan dari apa? Kampung Daur Ulang. Oh, Kidalang. Harusnya Kampur Daur Ulang. Harusnya bukan Kadalang. Kampung Daur Ulang. Ya biar ada kikinya gitu. Ya udah nggak apa-apa, terserah ibu aja, ibu yang bikin. Ya. Oh terserah ibu lah, suka-suka ibu. Nah, saya tuh pengen bapak kaditu. Kayak kaditu. Bulan Desember. Kayak diresmikan. Pokoknya lamun eta perumahan geus bersih. Hebat ya pokoknya. Pokoknya dibersihkan. Terus kumpulkan uga reulis. Sugan aya we anu daekeun ka urang. Aya teh? Aya bener. Geus membae sugan daekeun pamajikan. Di pasihan ya. Gitunya. Pokoknya ini contoh ya, ibu-ibu yang rajin ngelola sampah, di bank sampah mau berkorban. Kalau semua warga seperti ini, Bekasi bersih. Jangan lupa Pak Bupatinya udah bikin perlombaan belum? Udah. Lomba kebersihan kelurahan. Udah. Nanti kelurahan terbaik dapat hadiah 1 miliar. Udah. Nanti dari gubernur. Beres. Ya. Bapak datang ya. Iya. Nanti saya ntar ke siapa?
Nanti gampang. Ada ajudan saya tuh, ada Bayu tuh. Ajudannya. Awas. Pantar ya Pak ya. Itu ajudan apa? Itu protokol saya yang paling nakal. Ya. Kalau sudah kumpul di sini, ada yang cantik suka lupa sama istrinya, pulangnya dicakar. Cakar. Biasanya begitu. Gak boleh gitu ya. Ya sudah, itu saja. Iya. Terima kasih semuanya. Pokoknya Bekasi harus bersih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu, loh. Satu, dua, tiga. Iya. Selanjutnya untuk kegiatan mengunjungi Aja ini plastiknya tutup botol. Ini semuanya tutup botol. Kita ambil HTP dulu Pak. Tutup botol dulu. Kalau botolnya Ada juga nanti Pak. nanti digiling di sini juga. Nanti digiling, tapi tidak boleh digiling. Dia nggak boleh, emang harus dipilah. Coba digiling. Jadi apa? Jadi ini Pak. Ya digiling. Iya. Oke. Mas, di on dulu. Ini terus nggak? Ini terus nggak? Kadang-kadang yang gini jadi bawahnya. Langsung terus ya. Oke. Ini sudah hidup mesinnya? Oh ribut, keras ya. Oke. Kalau ribut jangan. Udah. Nah mesin. Oh ini udah biji plastiknya. Dari situ masuk ke sini. Dari situ, oh dicuci tuh. Dari cuci. Ya Pak. Plastik ini terima oleh siapa? Ada pembelinya. Lebih banyak pabrik plastik kan banyak pabrik kan kembali lagi jadi botol kan? Di Bekasi ada kan pabrik botol? Yang gini Pak Bupati disubsidi pemerintah aja. Karena ini kan bagian dari siklus Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup. Pak Iman diarahin ke arah ini flexnya Pak, dapat cacahan, hasil cacahannya tadi. Yang gini aja udah bisa dijual. Iya Pak, tapi kan nilainya masih warnanya masih sama dapat Pak. Jadi kita kasih optimal buat. Ini yang botol ya? Ini yang kita pisah sampah. Ya, bukan Pak, ini tutup botol juga, tapi kan ini harganya yang putih lebih tinggi Pak. Oh putih lebih tinggi? Iya. Ini botol, ini tutup. Iya, tutup juga sama, masih tutup juga kita pakai Pak, untuk sementara. Jadi berat. Tapi kan jadi segini berapa mobil? Untuk satu karung kita 25 kilo Pak maksimal ini. Ya, bahan 25 kilo itu diperoleh dari berapa kilo? Benar, ada faktor penyusutan Pak, betul. Ini tanahnya tanah punya pemerintah kabupaten Pak. Oh, punya Pemda. Tanah kas daerah. Jadi kita komitmen kami bersama Yuni adalah membantu pemerintah kabupaten Pak untuk mengurangi sampah Pak. Siap. Ibu terima kasih ya. Sukses selalu. Hyundai semakin berkibar. Pak izin lewat sini. Ya. Kita lihat ada workshop dari hasil bank sampah juga. Oh iya. Ada kain perca juga, produk-produknya, ini hasilnya dari kain percanya. Ini gaun. Iya Pak, ini bisa buat baju koko, bisa buat Sudah terpasarkan belum? Sudah dikit-dikit. Ibu-ibu PKK beli ajakan sini. Iya. Ini pakai daun Pak. Iya sih. Hebat. Ini pakai apa? Daun. Fermentasi. Pak, kalau yang Ditempel. Kalau ini bukan. kalau yang ini shell-nya, kalau yang ini hanya dipukul-pukul Pak. Kalau ini kan dipukul sistemnya, kalau yang ini hanya dipukul-pukul. Itu Pak ada Pak. Oke, mantap. Ini pokoknya orang Bekasi keren-keren. Udah bisa bikin kain, bikin baju, bikin
baju tidur, gaun. Oh, ibu cantik banget. Ya, Bupati. Udah bapak aja Pak. Juga dengan Pak Dewi juga. Alhamdulillah. Bupatinya. Siap. Bayarin. Iya. Ini 1 juta ya? Nah, 1 juta bayar. Anak-anak sekolah. Iya, betul. Kita pun juga melakukan pelatihan juga. Ini kalau yang gini, menurut saya ya, ibu kerjasama aja dengan minimarket. Ya, ibu kerjasama dengan minimarket, kemudian ini minimarket menjadi kantong yang bisa digunakan kantong belanja. Ini kan barang dari dia, nih balikin lagi, ya. Nanti sama LH-nya sama bupatinya diatur. Minimarket berkewajiban untuk pasar-pasar berkewajiban menyiapkan kantong belanja yang diperoleh dari hasil daur ulang plastik. Bupati. Siapa? Digerakin, kan banyak. Nanti ini harus bisa minimarket pakai ini, nggak usah cetak lagi. Supply ya Pak? Supply, gitu. Sama swalayan. Produk-produk Nah, deterjen. Hebat. Ini mantap. Keren. Ini tinggal dibantuin pasarnya aja. Ini nih, itu nih, apa namanya? Pupuk suruh dibeli oleh Dinas Pertanian. Masukin di anggaran. Hasil pupuknya beli Dinas Pertanian dibagikan pada petani. Mantap. Sabunnya Pak, Sabun beli oleh bupati, nanti bagiin ke anak sekolah. Karena bupatinya dicintai rakyatnya. Kasih ya. Dadah. Bapak. Hati-hati. Ganteng banget. Awas kaki. Mau ulang tahunnya tempat. Selamat ulang tahun. Pak Dede. Terima kasih Pak. Kasih.